apabila haid seorang wanita itu terputus-putus. Misalnya biasanya dia haid 7 hari. Biasanya haid 7 hari. Di hari pertama, ya, dia haid. Di hari kedua berhenti. Di hari ketiga haid lagi. Di hari keempat berhenti. Di hari kelima haid lagi. Sampai hari ketujuh. Bagaimana waktu jeda ini? Jeda 1 hari 1 hari. Apakah dianggap sebagai haid? Ataukah dianggap sebagai hari suci? Jawabannya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini, hari-hari yang tidak turun haid atau tidak keluar haid ketika kasusnya seperti ini dianggap sebagai hari-hari haid, ya, dianggap sebagai hari-hari haid, walaupun 1 hari, tetap dianggap sebagai haid karena memang dia biasanya haidnya 7 hari dan berhentinya haid sementara itu biasa terjadi pada kaum wanita. Dan kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Karena berhentinya haid itu biasa terjadi pada wanita di hari-hari haidnya, maka ketika berhenti di hari-hari haid dianggap tetap hari haid, ya. Hukumnya tetap seperti orang yang haid. Dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh salat, tidak boleh dijima, ya, tidak boleh berhubungan intim dengan suami karena dianggap masih dalam keadaan haid, walaupun sehari tidak haid. Tapi kan itu memang hari kebiasaan dia haid. Dan memang ternyata setelah itu keluar juga haid. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau jedanya sampai 2 hari atau 3 hari? Tapi memang hari-hari itu hari kebiasaan dia haid. Maka jawabannya sama. Seperti disampaikan oleh ulama besar dari mazhab Maliki, Ibnu Rushd Al-Hafidh. Ya. Beliau mengatakan biasa seperti itu. Biasa ada seorang yang haid dan berhenti di tengah-tengah haidnya sampai sehari sampai 2 hari, itu sesuatu yang biasa. Maka hari-hari berhentinya haid di hari-hari biasanya dia haid itu tetap dianggap sebagai hari haid. Sehingga nggak usah bingung, ya. Tidak usah bingung apabila hal ini menimpa kita. Sebagai seorang wanita harus tahu hal ini. Karena ini berhubungan dengan sholat 5 waktu, ini berhubungan dengan puasanya. Kalau misalnya hari-hari tersebut digunakan untuk puasa, kita katakan puasa yang tidak sah. Konsekuensinya apa? Dia harus mengqadha puasanya di hari lain. Kalau kita katakan sah, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengqadhanya di hari lain. Kalau kita katakan tidak sah, berarti konsekuensinya dia harus mengqadhanya di hari lain. Adapun sholat, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha sama sekali. Baik.